7 fakta negara El Salvador, tanah gunung berapi. El Salvador atau secara resmi disebut sebagai Republik El Salvador adalah sebuah negara di Amerika Tengah. Negara ini berbatasan di timur laut dengan Honduras, di barat laut dengan Guatemala, dan di selatan dengan Samudra Pasifik. Ibu kota dan kota terbesar El Salvador adalah San Salvador. Populasi negara itu pada tahun 2021 diperkirakan 6,8 juta. El Salvador adalah negara Amerika Tengah terkecil dan terpadat, meskipun menjadi satu-satunya negara di wilayah ini yang tak memiliki garis pantai Karibia. Salah satu daya tarik terbesar El Salvador adalah pantainya. Peselancar berduyun-duyun kemari untuk menunggang beberapa ombak terpanjang dan paling sempurna di seluruh Amerika Tengah. Dan ada lebih banyak hal seru lainnya di negara yang menakjubkan ini daripada hanya sekedar ombak besar. Ingin tahu lebih banyak? Tonton saja video Indo 7 ini sampai habis ya, dan subscribe channel ini. Jika Anda sedang merencanakan perjalanan ke El Salvador atau sekedar penasaran dengan negara tersebut, berikut 7 fakta menariknya. Julukan El Salvador adalah tanah gunung berapi. El Salvador dikenal sebagai tanah gunung berapi karena negara ini memiliki lebih dari 100 gunung berapi. Sekitar 20 gunung berapi itu berpotensi aktif, berdiri di wilayah setinggi 2.381 meter di atas permukaan laut. Santa Ana adalah gunung berapi tertinggi di El Salvador. Penduduk setempat menyebutnya Volcan Santa Ana Ilamatepec atau Mother Mountain. Ada gunung berapi di bendera El Salvador. Dengan begitu banyak gunung berapi di negara ini, tidak heran jika gunung berapi nampang di bendera El Salvador. 2 garis biru bendera negara ini mewakili Lautan Atlantik dan Pasifik yang berbatasan dengan Amerika Tengah. Garis putih melambangkan perdamaian. Lambang berada di tengah bendera. Bendera ini menampilkan 5 gunung berapi yang mewakili 5 negara bagian dari Provinsi Serikat Amerika Tengah. Moto El Salvador ada di bawah segitiga, bunyinya Dios Union Libertad, yang artinya Tuhan, Persatuan, dan Kebebasan. Tiga, burung nasional El Salvador adalah torogos. Torogos yang cantik adalah burung nasional El Salvador. Mereka juga dikenal sebagai burung mot-mot beralis biru. Lihat saja fotonya dan Anda akan tahu alasannya. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda juga akan melihat ekornya yang tidak biasa. Ekornya terdiri atas 2 bulu tanpa duri di sepanjang bagian tengah. Di ujung bulu-bulu ini ada 2 jumai kecil yang lucu. El Salvador adalah surganya para peselancar. El Salvador memiliki beberapa ombak terbesar yang ditawarkan oleh Samudra Pasifik. Ada juga beberapa ombak terpanjang di wilayah tersebut. Alasan lain mengapa El Salvador menjadi surga bagi peselancar adalah karena Point Break yang menghiasi sebagian besar garis pantai sepanjang 307 km. Punta Roca dan Punta Mango bisa dibilang merupakan point break terbaik di seluruh Amerika Tengah. Untuk menikmati ombak terbaik, datanglah ke El Salvador di musim hujan antara bulan Mei sampai Oktober. Biji kopi dari El Salvador terkenal di dunia.
Kopi yang dibudidayakan di bagian barat El Salvador terkenal di seluruh dunia. Meskipun ukurannya kecil, El Salvador pernah menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia. Wow, petani menanam beberapa varietas yang paling dicari di dunia di sini. Misalnya Pacas dan Pacamara. Ada piramida di El Salvador. Ada 5 taman arkeologi di El Salvador: Tiwatan, Hoya de Keren, San Andreas, Casablanca, dan Tazumal. Reruntuhan Maya Pra-Columbus di Tazumal adalah situs arkeologi terpenting di El Salvador. Pendudukan Tazumal berlangsung dari 1200 sebelum Masehi. Situs ini menawarkan sekilas pandangan tentang kehidupan sehari-hari orang-orang Maya di masa lalu. El Salvador adalah rumah bagi ibu kota tertua di Amerika Tengah. Ibu kota El Salvador adalah San Salvador. Ini adalah ibu kota tertua dan paling lama berdiri di Amerika Tengah. Pada tahun 1524, Pedro de Alvarado menginvasi El Salvador dan mendirikan San Salvador. Alvarado adalah seorang conquistador Spanyol yang dikirim oleh Hernán Cortés dari Meksiko. El Salvador tetap menjadi koloni Spanyol selama sekitar 300 tahun. Pariwisata di El Salvador. Diperkirakan 1.394.000 turis internasional mengunjungi El Salvador pada tahun 2014. Pariwisata menyumbang 2,9 miliar dolar Amerika Serikat terhadap PDB El Salvador pada tahun 2019. Ini mewakili 11% dari total PDB pariwisata secara langsung, menyumbang 80.500 pekerjaan pada tahun 2013. Ini mewakili 3,1% dari total lapangan kerja di El Salvador. Pada tahun 2019, pariwisata secara tidak langsung menyediakan 317.200 pekerjaan, mewakili 11,6% dari total lapangan kerja di El Salvador. El Salvador memiliki wisata selancar karena ombak besar dari Samudra Pasifik. Sebagian besar turis Amerika Utara dan Eropa mencari wisata pantai dan kehidupan malam El Salvador. Landscape pariwisata El Salvador sedikit berbeda dengan negara-negara Amerika Tengah lainnya. Karena ukuran geografis dan urbanisasinya, tidak banyak destinasi wisata bertema alam seperti ekowisata atau situs arkeologi yang dibuka untuk umum. Menurut surat kabar El Diario de Hoy, 10 destinasi teratas di El Salvador adalah Pantai Pesisir, La Libertad, Ruta Las Flores, Sekitoto, Playa La Flores, di San Miguel, La Palma, Santa Ana, lokasi gunung berapi tertinggi di negara itu, Nahozalco, Apaneca, Jayoa, dan San Ignacio. Selancar adalah sektor wisata alam yang telah mendapatkan popularitas dalam beberapa tahun terakhir karena pantai-pantai Salvador menjadi semakin populer. Peselancar mengunjungi banyak pantai di Pantai La Libertad dan ujung timur El Salvador. Penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang Salvador dan penerbangan langsung 4 hingga 6 jam dari sebagian besar kota di Amerika Serikat merupakan faktor yang menarik banyak wisatawan Amerika ke negara ini. Urbanisasi di Amerika budaya Salvador telah menyebabkan banyaknya mall, toko, dan restoran bergaya Amerika di 3 wilayah perkotaan utama, terutama San Salvador yang lebih besar.
Sejarah singkat El Salvador. Di antara negara-negara Mesoamerika yang secara historis menguasai wilayah tersebut adalah Lenca setelah 600 Masehi. Bangsa Maya dan kemudian Keskaltek, monumen arkeologi juga menunjukkan kehadiran bangsa Olmec awal sekitar milenium pertama sebelum Masehi. Pada awal abad ke-16, Kekaisaran Spanyol menaklukkan wilayah Amerika Tengah, memasukkannya ke dalam Viceroyalty of New Spain yang diperintah dari Mexico City. Namun, Viceroyalty Meksiko memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh dalam urusan sehari-hari tanah genting ini, yang dijajah pada tahun 1524. Pada tahun 1609, daerah itu dinyatakan sebagai kekaptenan Jenderal Guatemala oleh Spanyol, yang mencakup wilayah yang akan menjadi El Salvador sampai kemerdekaannya dari Spanyol pada tahun 1821. Wilayah ini secara paksa dimasukkan ke dalam Kekaisaran Meksiko pertama, dan kemudian memisahkan diri, bergabung dengan Republik Federal Amerika Tengah pada tahun 1823. Ketika federasi dibubarkan pada tahun 1841, El Salvador menjadi negara berdaulat, kemudian membentuk sebuah negara persatuan dengan Honduras dan Nicaragua yang berumur pendek yang disebut Republik Besar Amerika Tengah, yang berlangsung dari tahun 1895 hingga 1898. Dari akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, El Salvador mengalami ketidakstabilan politik dan ekonomi kronis yang ditandai dengan kudeta, pemberontakan, dan suksesi penguasa otoriter. Ketidaksetaraan sosial ekonomi yang terus-menerus dan kerusuhan sipil memuncak dalam Perang Saudara Salvador 1979 hingga 1992. Pertempuran antara pemerintah yang dipimpin militer yang didukung oleh Amerika Serikat dan koalisi kelompok gerilya sayap kiri. Konflik berakhir dengan kesepakatan damai Chapultepec, penyelesaian sengketa membentuk Republik Konstitusional Multipartai yang tetap berlaku sampai hari ini. Selama Perang Saudara, sejumlah besar orang Salvador bermigrasi ke Amerika Serikat. Pada tahun 2008, mereka adalah salah satu kelompok imigran terbesar di Amerika Serikat. Ekonomi El Salvador secara historis didominasi oleh pertanian, dimulai oleh Spanyol yang mengambil alih tanaman kakao asli pada abad ke-16, dengan produksi berpusat di Izalco, bersama dengan balsam dari kisaran La Libertad dan Ahuepen. Ini diikuti oleh ledakan penggunaan tanaman nila pada abad ke-19, terutama untuk digunakan sebagai pewarna. Setelah itu fokus beralih ke kopi, yang pada awal abad ke-20 menyumbang 90% dari pendapatan ekspor. El Salvador sejak itu mengurangi ketergantungannya pada kopi dan memulai diversifikasi ekonominya dengan membuka hubungan perdagangan dan keuangan serta memperluas sektor manufaktur. Kalan mata uang El Salvador sejak tahun 1892 digantikan oleh dolar Amerika Serikat pada tahun 2001. El Salvador menempati peringkat 124 di antara 189 negara dalam Indeks Pembangunan Manusia. Meskipun tingkat kemiskinan dan kejahatan kekerasan terkait geng tinggi, pada tahun 2019, perbaikan ekonomi telah menyebabkan El Salvador mengalami tingkat ketimpangan pendapatan terendah di antara negara-negara di Amerika Latin dan Karibia. Di antara 77 negara yang termasuk dalam studi tahun 2021, El Salvador memiliki salah satu ekonomi paling kompleks untuk bisnis. Itulah video kami tentang El Salvador. Menarik sekali ya negara ini. Follow terus ya channel Indo7 ini untuk mendapatkan banyak informasi tentang berbagai hal menarik di dunia.